Capek banget gue dengan kosakata yang banyak ini. Udah hari ini gue baru nemuin kapitil. Iya. Kita ada bahas gak hari ini? Nggak usah deh ya. Nah jadi ini strategi yang ngasih ruang buat individu tuh tetap nyisihin uang tapi sambil jaga kesejahteraan mental dan pola hidup yang seimbang. Iya kurus, pokoknya kurus. Terakhir 97 kalau nggak salah kiloannya. Dan itu dia isi dengan jajanan semua, makanan enak tuh pasti dia beli gitu loh. Cuman kalau gue perhatiin hidupnya aman-aman aja. Apa mungkin dia melakukan soft saving itu kali ya? Mungkin. Jadi nggak bikin dia stres, nggak bikin dia stres lah gitu. Kayaknya gue mau beli Ioniq 5 deh. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Gue lempar ya Dava. Apa? Ioniq 5. Ioniq 5. Ioniq 5. Coba lempar deh, Dok. Nggak tahu. HP Amerika. Iya. Cuman dia dari listrik. Gitu. Baru tahu. Ada namanya Ioniq Ada 5. Ioniq 5. Terus diam-diam si Sabil nyari Ioniq 5 apa? Dia juga Nggak masa ya? gak tahu. Tahu kan Bil? Nggak tahu sih. Gak tahu sih. Gak tahu ya, sama. Biar terus semangat, ya rasain aja ini seperti hari Minggu gitu. Jadi seperti hari liburan, hari santai, datang ke kantor ya udah happy aja, bawa positive vibes. Apalagi baru memulai tahun. Masa mulai tahun udah ketemu sama yang bad vibes? Iya kan? Jangan stres lah gitu. 2025 udah banyak stresnya. Dari diri sendiri, ya kan? Dari circle sendiri, belum lagi dari apapun yang terjadi di luar sana di social media. Jangan dibikin stres. Udah awal tahun ini kita mulai segalanya dengan baik-baik aja gitu, global people ya. Kita nih meskipun ya yang milenial suka ngeledekin Gen Z gitu kan. Ah, Gen Z mah gini, Gen Z mah gitu. Tapi ada satu hal menurut gue yang harus kita contoh dari anak-anak Gen Z ini. Ya, aka gue ya, gue kan juga soalnya masih Gen Z kan. Gue juga. Generasi zombie. Aduh. Tidurnya subuh terus. Jadi Gen Z itu punya cara menabung tanpa stres dan katanya sih tetap bisa menikmati hidup. Soft saving. Nih, satu kosakata yang wajib lo catet baru nih. Kan Gen Z tuh suka ada aja kata-kata baru ya. Soft saving. Kemarin banyak deh pokoknya. Apa contohnya kata-kata Gen Z, Dava? 6-7. 6, 7, 6, 7 maksudnya. Iya, Seven kan tuh itu. lebih ke Gen Alpha tapi. Ah, itu ada juga, iya, itu Gen beneran. Alpha. Beneran. Apaan 6, 7? Seven tuh kayak Kayak 11-12. 6, ya Allah. Boleh gak 11, 12 aja, gak usah ditambah-tambah. 11, 12. Bonyok, lu tau bonyok gak? Tahu lah. Apa? Digebukin. Digebugin, iya. Dia juga mikirnya Iya, itu iya lagi. Ah, dia mah kagak Oh, bokap gengsi. nyokap. Iya, maksud gua ke Iya. situ. Oh. Tapi kalau ya udah deh, nggak usah deh. Nggak jadi deh. Soft saving ya, global people ya, yang menekankan pada cara menabung lebih fleksibel dan enggak nimbulin tekanan emosional katanya. Beda sama metode hemat ekstrim atau apa tuh? Ada istilahnya tuh. Apa? Frugal living ya. Oh, itu wah kacau itu. Itu juga ada kan istilah Ya, itu? berlebihan sih. Iya, frugal living. Sekarang itu tuh kayak mungkin masuknya ke tipe hemat ekstrim mungkin ya. Tapi Atau kalau soft kadang disebutnya stoik. stoik apa lagi? Lebih Sudut kayak pandang apa ya? sih kalau stoik mah. Mau Hidup sederhana minimalis gitu. Capek banget gue dengan kosakata yang banyak ini. Udah hari ini gue baru nemuin kapitil. Iya. Kita ada bahas gak hari ini? Nggak usah deh ya. Nah jadi ini strategi yang ngasih ruang buat individu tuh tetap nyisihin uang tapi sambil jaga kesejahteraan mental dan pola hidup yang seimbang. Tujuan utamanya demi nyiptain kebahagiaan finansial dan emosional secara bersamaan cenah, sehingga seseorang gak perlu merasa bersalah ketika pakai uang untuk menikmati hidup. Metodenya bukan berarti mengabaikan masa depan, tapi mengubah pendekatan menabung jadi lebih mudah dijalani sehari-hari tanpa harus ngerasa tertekan oleh batasan yang terlalu ketat. Ini yang gue lihat di adek gue sih, yang Gen Z itu. Dia tuh gue bilang boros, tapi ada aja savingnya. Gue nggak ngerti, kayak apapun dia beli gitu ya. Dia kan kurus banget ya anaknya. Tapi Kurus tinggi. banget. Iya kurus, pokoknya kurus. Terakhir 97 kalau nggak salah kiloannya. Dan itu dia isi dengan jajanan semua, makanan enak tuh pasti dia beli gitu loh. Cuman kalau gue perhatiin hidupnya aman-aman aja. Apa mungkin dia melakukan soft saving itu kali ya? Mungkin. Jadi nggak bikin dia stres, nggak bikin dia stres lah gitu. Gue sekarang dari dulu sih nyoba buat nabung sampai sekarang gitu ya. Dan hal pertama yang pengen gue lakuin ketika gue beli sesuatu dari tabungan gue adalah kayaknya gue mau beli Ioniq 5 deh. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Gue lempar ya Dava. Apa? Ioniq 5.
Ioniq 5. Ioniq 5. Coba lempar deh, Dok. Nggak tahu. HP Amerika. Iya. Oh. Cuman dia dari listrik. Mm-mm. Gitu. Baru tahu. Ada namanya Ioniq Ada 5. Ioniq 5. Terus diam-diam si Sabil nyari Ioniq 5 apa? Dia juga Nggak masa ya? nggak tahu. Tahu kan, Bil? Nggak tahu sih. Gak tahu sih. Gak tahu ya, sama. Gimana sih ini orang? Ya handphone lah, pokoknya handphone lah gitu. Kalau gue itu nggak tahu kenapa, cuman gue pengen aja. Gila pengen aja. Ya pengen lah gue gitu. Terus kan katanya kalau orang pengen punya mobil listrik itu jangan menjadi mobil yang pertama kan. Ya benar. Gitu. Karena gue pengguna mobil apa? Diesel. Diesel. Kok diesel? Kalau diesel bukannya solar ya? bensin. Iya. Pengguna mobil bensin tuh berasa banget borosnya, apalagi hidup di Jakarta. Mm-mm. Makanya harus punya listrik gitu. Nah, itu jadi mobil opsi doang sebenarnya kan. Betul. Ya opsi sehari-hari ke kantor lah. Biasalah hari-hari. Gitu. Di SCBD kan. kayak Iya. gitu. Kalau gue kantor di Kebon Siri, tapi gue pengen parkirnya di SCBD aja. Jauh. Lah kan ada Ya. MRT, tenang Lah, Mika aja. ngapain itu? Lo apa, Dok? Kalau nabung nih, lo nabung nggak? Nabung sih nabung. Terus nanti apa? Hal yang pertama pengen dibeli? Kayaknya sih yang bakal pertama dibeli motor sih. Lah, kenapa Vespa lu? Jadi motor ketiga. Oh, motor hobi ya? Motor hobi. Oh, kalau Vespa motor hobi, bener. Lo pengen apa? Wishlist? Motorcycle list, Oh, wish. keren banget. Susah. Motorcycle wish list. Sama sih Metikan juga. Oh, tapi sih Matic. Apa tuh? jatuhnya kayak motor Matic versi Italia. Oh, tapi bukan listrik juga. Bukan listrik. Oh, lo nggak doyan ya? Gak kena gue sama yang listrik Listrik. gitu. Lo takut kesetrum ya, Do ya? Bukan begitu. Kan motor gue sekarang nih bensin. Ya. Udah jarang gue isi biar lama-lama dia adaptasi jadi listrik Nggak sendiri. gitu. Nggak begitu jatuhnya, nggak. Yang ada mah, kalau kendaraan gak diisi bensin terus-terusan gitu, rusak gak dia? Mogok doang sih, Oh. sering mogok karena habis bensin, habis itu isi lagi ya bisa nyala Jalan lagi. lagi. Nggak seru. Kalau Sabil apa, Bil? Bahaya dong. Hal yang pertama kali yang lo beli dari hasil menabung lo apa? Rumah maybe. Masya Allah, betul. Lo Berarti lama banget. lama ya, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Iya. Tiba-tiba dia besok dapat duit dari kerja. Iya kan ya. Iya. Tapi lo wishlistnya pengen rumah daerah mana? Mana ya? Pim. PIM, Pondok Indah ya. Iya. Pondok Indah, Pondok PIM. Indah. Oh. Di PIM-nya. Oh di Di mall. buka booth sambil jualan Di gitu. tenan. Iya. Dava katanya punya jawaban yang menarik. Boleh. Nah, Dava apa nih hal yang pertama kali lo lakukan atau mau lo beli dari hasil menabung lo, Dav? Katanya menarik ini. Enggak ada yang bilang menarik. Oh, nggak ada Apa ya? ya? Pengen ini sih nge-build PC. Tuh kan menarik banget itu. Iya. Bisa buat di rental kan itu? Mungkin Kenapa warnet itu ya. disewain orang? Tapi ada nggak yang kayak gitu? Ada banyak. bisa. Iya, kan itu untung kita udah ngemodal, sewa-sewain, tapi satu aja PC-nya. Iya bener, khusus buat ngeprint. Aku jadi Fotokopi. print doang, kan itu ini. Tapi ngomong-ngomong soal trip ya, entah kenapa dari kemarin gue banyak banget ngelihat video temen-temen gue pada ngetrip. Dan negaranya tuh kayak nggak terfikirkan sebelumnya gitu. Seperti Vietnam. Vietnam tuh Vietnam lumayan justru tapi lagi naik. sekarang. Ya itu makanya kan sekarang kan. Iya. Dulu-dulu kan kayak kita kepikirannya Singapura, Malaysia. Dah itu doang tuh. Iya, Jepang lah ya, Ya, yang rada elit dikit gitu. Terus baru Turki, Dubai gitu. Nah sekarang tuh kayak Vietnam, Hanoi ya, Hanoi. Ya. Lebih tepatnya di Hanoi. Terus nih gue lagi nontonin story teman gue, dia lagi gue lupa nama negaranya apa, tapi dia datang ke satu kotanya yang mirip banget sama Eropa. Jadi dibikin kayak Eropa gitu, di Cina. Oh. Di Cina, di salah satu daerah Cina. Terus di Cina pun ada satu gue nggak tahu itu kota atau bagian, gue lupa juga namanya apa, tapi dia itu kotanya full salju. Full salju gitu, full salju, dan dia dekat perbatasan ke Rusia gitu. Nah itu katanya lagi naik juga. Iya Harbin. soalnya. Hah? Harbin. Harbin. Iya, soalnya kemarin Betul. lagi ada festival salju di Harbin. Ah itu bener, Harbin. Festival es dan salju internasional. Tuh. Iya, dia emang bersalju terus juga kan? Soalnya Iya. dia emang daerah atas gitu kan. Lembang apa Bukan, salah. Ciwidey ya? 2 derajat. Bikinnya di sih sana. mirip ya. 2 derajat. 2 derajat terus. Di sekarang sih 2 derajat ya. Ya Allah, sekarang 2 Mirip derajat. dinginnya kayak Ciwidey. Kulkas orang Ciwidey. Nah, itu. Gue kasar aja. Tapi sumpah deh, kemarin gue ke Pangalengan, anginnya buset. Ini udah tanggal 6. Oleh-olehnya masih gue bawa sampai sekarang ini. Masih bindeng-bindeng aja. Cuman orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu memang sudah terbiasa ya. Ya, Adaptasi. Mereka kepikiran gak ya nabung buat ke kota-kota panas gitu kayak Depok, Wah, gak kebayang tuh dia tuh. Bekasi gitu. Buka baju kali dia kesini ya. Sakit seminggu ngetrip sakit udah. Sabil nggak ada rencana tahun ini mau ngetrip kemana gitu, jadi lo harus nabung dari sekarang.
Gue Pengennya? sama cowok gue mau ke Banda Neira sih. Widih, itu perjalanan yang sangat jauh. Kalau direct pesawat tuh kan mahal banget ya. Oh, Dan mahal banget. Ya? mahal banget. Gua ngelihat perjalanan orang-orang aja. Lo rencananya mau yang via darat dan laut atau pesawat? Tim SAR apa Via pakai darat tim SAR? Dan laut. Tim SAR nggak bisa Oh, iya, dong. udah. Lo mau ngapain? Darat dan laut tuh 4 hari kalau nggak salah perjalanannya sampai ke Banda Neira. Iya, lo naik perahu dari Tanjung Priok dulu. Oh, nyambung. Surabaya. Ngeteng gitu hitungannya ya kalau Iya. kapalan dulu. Nanti dari Surabaya lo transit di Makassar. Nanti dari Makassar baru direct ke Banda Neira. Kapal lagi atau Enggak, satu kapal, transit aja. Oh. Itu kapalnya kapal tiduran. Ih, lu berdua doang parah banget, Dok. Enggak. Oh, enggak. Rame-rame. Oh iya. 4 hari mah Iya. Apa? pasti capek. Ya iyalah, makanya kan kasurnya tidur. sudah di Kapalnya kasur, jadi bisa tidur. Kapalnya kasur. Pokoknya ada kasur di kapal. Jadi itu kapal menginap gitu. Ya. Tapi oke sih, jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira. Cel.